Nah itu namanya isomer, makanya disebut isomer ya. Jadi rumus molekulnya sama ya, jumlah C sama H-nya sama, ternyata tata letak 3 dimensinya berbeda, mengakibatkan sifatnya berbeda. Nah yang kayak gitu disebut sebagai isomer geometri. Ya, nah ini hanya berlaku untuk alkena saja. Ya, berlaku sama alkena saja. Kenapa yang alkana nggak? Kenapa alkana nggak berlaku isomer geometri? Nah, kita lihat kenapa alkana nggak berlaku isomer geometri. Karena ini. Nah, kelihatan ya, harus di spotlight ya. Oke. Nah, ini alkana ya. Nah, ini alkana, ini katanya tunggal. Alkana itu dia bisa muter. Bisa muter. Jadi kalau dia udah posisi cis, bisa jadi trans. Jadi nggak ada posisi cis sama trans. Artinya dia cuma satu jenis ya. Karena dia bisa muter. Ketika posisinya kayak gini ya bisa kayak gitu ya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu nggak bisa muter lagi karena sudah penuh katanya. Ya, udah ikatnya kuat maksudnya. Ikatnya kuat. Jadinya susah untuk diputuskan ya, untuk muter membentuk posisi yang tadi awal nggak bisa. Begitupun kalau rangkap 3 ya, alias alkuna. Ini tuh kan muter lagi. Nah, begitupun alkuna. Nah, kalau alkuna itu cuma satu jenis ini doang. Nggak ada cis sama transnya. Karena dia cuma sisa tangannya sisa satu. Ya, tangannya sisa satu. Ini kan udah pakai 3 nih. Di tengah-tengah udah pakai 3, sisa satu. Jadi nggak ada cis, nggak ada trans. Posisinya juga simetris gini, nggak ada kayak tadi nyilang, sejajar nggak ya. Jadi alkuna nggak bisa mengalami isomer geometri. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi yang bisa isomer geometris itu cuma alkena. Cuma alkena, betul. Cuma alkena saja yang bisa isomer geometri. Dan ternyata nggak semua alkena bisa. Nggak semua alkena bisa isomer geometri. Tapi alkena yang bisa ya. Tapi tidak semua. Apa kasih contoh? Nah, kamu bisa memprediksi sendiri apakah senyawa tersebut punya isomer geometri atau enggak dengan menggambarkannya. Misalkan gini. Misalkan Bapak 1 butena ya. Kamu bisa memprediksi sendiri. 1 butena. 1 butena ini kalau digambarin kan berarti C-nya ada 4 sama kayak tadi ya, cuman rangkap 2-nya adalah di nomor 1. Nah, nanti kalau mau ngurain ya. Jadi sebelum diurain dinamain dulu. Ketika mau ngurain di bagian C yang rangkap 2-nya ini diuraikan biar gampang ya. Misalnya gambarnya biar gampang diuraikan di sini. Karena ini kan hanya 3 ya. Hanya 2, sorry. Dia kan mengikat 2, berarti hanya 2. Kalau ini hanya 1 kan. Nah, biar gampang diuraiin aja di bagian rangkap 2-nya ini. Di bagian C rangkap 2-nya kamu uraiin, kan ini hanya 2, berarti seperti ini. Ya, jadi biar gampang uraiinnya. Kemudian yang ini sisanya nggak usah diuraiin. CH2, CH3. Nah, kita lihat ya, ini punya isomer geometri yang enggak? Ini ada, ini alkena ya, rangkap 2. Ini isomer geometri atau enggak, kita lihat. C rangkap 2 C. C yang ini ngikat H ya, mengikat H 2 buah. Berarti kita gambarin misalkan atas H, bawah H lagi. C yang kedua ini ngikat CH2 CH3 dan H. Ngikat CH2-nya misalkan ke atas, CH2 CH3 ya, ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan digabung ya. Satu lagi ngikat H. Nah, menurut kalian ini posisinya cis atau trans? Kita lihat yang samanya mana? Di bagi 2 ini, bagian kiri sama kanan yang samanya apa? Antara kiri kanan bagian apa yang sama? Yang diikatnya? Enggak, maksudnya yang samanya kan kalau ini bagian kiri kanan yang samanya apa? Bagian H sama, kiri kanan sama ada H-nya. Bagian CH3 juga sama, karena kiri kanannya ada, dua-duanya ada. Nah, kalau yang ini yang samanya apa? Antara kiri kanan. Hah? Apanya? H-nya. Oke, berarti H-nya yang dibandingkan kan? Jadi yang samanya yang dibandingkan. H-nya yang dibandingkan dengan sebelahnya, kiri kanan ya. Kita bandingkan. Tapi di sini kelihatan H-nya itu ternyata nih, ini bisa sejajar. Dengan ini sejajar. Berarti cis. Tapi yang ini juga bisa trans. Karena ada hal lagi di kiri, ternyata bisa trans juga kalau dibandingin sama yang ini. Sama-sama H. Nah, yang seperti ini tidak mengalami isomer geometri. Tidak ada isomer geometrinya. Kalau yang kayak gini, karena cuma ada satu posisi, yang gini aja, nggak ada cisnya, nggak ada transnya. Ya, nggak ada, cuma satu bentuk. Kalau ini kan 2 bentuk, 2 kemungkinan yang bisa terjadi kan.
Nah, ini dua kemungkinan yang bisa terjadi, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Kalau ini cuma satu kemungkinan, ketika ngebentuk ini, ya udah gini aja, nggak bisa lagi positif bentuk lain. Coba kalau bapak yang ini bapak pindahin yang CH2 CH3-nya ke bawah, hanya di atas, tetap aja kayak gini sama, ya tetap aja sama. Nah yang seperti ini tidak memiliki isomer geometri. Jadi kalau ketika gambar dia cis dan trans dalam satu senyawa yang sama, ya dalam posisi yang sama dia bisa dua-duanya cis sama trans, nah maka ini tidak punya isomer geometri. Ya, jadi tidak semua alkena bisa mengalami isomer geometri. Nah kalau ini kan dia bisa ini, karena yang samanya bisa kelihatan. Oh ini yang samanya sejajar, oh ini bersilangan. Kalau ini dua-duanya sejajar sama menyilang, gitu. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Oke, mungkin ada yang nanya juga nih, Pak, kalau bercabang bisa nggak dia isomer geometri? Bisa aja, ya. Bercabang bisa isomer geometri, bisa aja, kamu gambarin aja. Cobain aja dia ada yang bisa dibandingin nggak, tapi ya, syaratnya harus alkena ya. Misalkan gini, misalkan dia cabang CH3, ini ada rangkap 2 ya, kan? Ini ada ini ya, ada ya. Oke, menurut kalian ini ada isomer geometrinya nggak? Kalau diurai gitu kan, ini ngikat H, ngikat CH3, ini ada isomer geometrinya nggak? Nggak ada. Oke, berarti ini nggak ada isomer geometri ya. Jadi yang ini gambar ini yang rangkap yang ada cabang ini nggak bisa isomer geometri. Tapi ada nggak sih Pak cabang yang punya isomer geometri? Ada ya. Ada cabang yang punya isomer geometri, ada. Misalkan kayak gini. Ini cabang di sini. Ya, ini rangkap 2. Oke, jadi di sini H3C, ini ada HS1. Bentar ya, ini HS1, ini CH3, ini H. Nah, kita lihat fokusnya ke yang rangkap ya, rangkapnya. C rangkap 2C. Ngikat H dan ngikat CH3 atau H3C. Yang ini ngikat H, ngikat CH3 ini satu kesatuan ya. Kita tahu namanya isopropil gitu ya. Satu kesatuan. Nah, itu digabungin. Menurut kalian ini punya isomer geometri nggak? Kita lihat yang samanya ada nggak? Di kiri kanan ada yang samanya nggak? Halo? Oke, ada. Yang samanya adalah H. H sama H, Pak. Sama. Nah, berarti ini bisa isomer geometri. Berarti ini namanya cis. Ya, ini cis. Posisi cis. Pak, yang atasnya kan nggak sama. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya ada yang sama aja yang bisa dibandingin. 1, 2 nggak apa-apa. Yang samanya 1 nggak apa-apa. Ya. Berarti kalau dia bisa cis, berarti ada posisi transnya. Gitu, pasti ada transnya. Tinggal dibalik, salah satu yang dibalik tapi ya. Pasti ada posisi transnya. Misalkan ini yang dibalik yang bawah. Ini CH3. Nah, ini posisi transnya. Jadi harus minimal ada salah satu yang bisa dibandingkan. Nah, ini cis atau cis sama trans apa namanya? Nah, namanya kamu kasih nama dulu sebelum diuraiin. Nah, sebelum diuraiin kan gini. Gampang namanya biasa kayak kata nama biasa nih. Ini cabangnya 1 di sini. Berarti namanya kalau penomoran dari mana nih? 1 2 ketemu rangkap. Di sini 1 2 3 ketemu rangkap. Oh, berarti di sini ya penomoran. 1 2 3 4 5. Berarti rangkapnya cabangnya nomor 4 ya. Berarti namanya 4 metil 2 ya, rangkapnya nomor 2 5 pentena. Pentena. Nah, dikasih nama dulu di awal. Nanti setelah dikasih nama baru diuraiin. Jadi nanti ketahuan oh namanya berarti cis 4 metil 2 pentena. Yang ini pun sama, trans 4 metil 2 pentena. Oke. Kayak gitu ya. Oke, jadi materinya sampai sini dulu ya. Jadi intinya adalah untuk alkana dia bisa mengalami isomer struktur rangka ya. Untuk alkana posisi nggak bisa, geometri nggak bisa untuk alkana. Untuk alkena bisa tiga-tiganya, struktur bisa, posisi bisa, geometri bisa. Tapi alkena ini kalau untuk geometrinya tergantung dari bentuknya, harus digambarin dulu, diuraikan dulu, baru bisa kita simpulkan dia punya isomer geometri atau enggak. Nah, untuk alkuna dia punya isomer struktur atau rangka ya, tapi posisi punya juga,
posisi kan ada rangkapnya, tapi tidak memiliki isomer.